Wahyu 5 ayat 1 sampai 7. Mari kita buka. Kita baca bersama-sama melanjutkan eksposisi Alkitab dari kitab Wahyu. Wahyu 5 ayat 1 sampai 7. Saya membahas ini satu bagian. Minggu depan saya akan membahas bagian yang berikutnya dari perikop yang sama. Bersama-sama kita baca dari Wahyu 5 ayat 1 sampai yang ke-7. 1, 2, 3. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tata itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimatrai dengan 7 matrai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka matrai-matrainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 matrainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tata dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tata itu. Mari kita sekali lagi tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah membaca firman-Mu. Bukakanlah mata kami untuk kami dapat melihat apa yang firman-Mu katakan. Bukakanlah telinga kami untuk kami dapat mengerti. Kalau bukan Tuhan yang membukakannya ya Tuhan, maka kami tetaplah tidak mengerti. Tuntunlah kami ya Tuhan, ajarlah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh melihat betapa mulianya Kristus, sehingga kami boleh melihat siapakah diri kami yang sesungguhnya, dan kami boleh hidup di dalam hadirat Tuhan senantiasa. Kami mohon pimpinan daripada Tuhan. Kami memohon anugerah dan belas kasihan Tuhan. Amin. Saudara, saya baca dari Yesaya 12. Yesaya 12, ini saya sampaikan di pesan doa kemarin. Mari kita lihat Yesaya 12 pada waktu itu, yaitu pada waktu ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, yaitu 2000 tahun lalu, dan ini ditulis abad ke-6, abad ke-7, di mana Mesias belum datang. Jadi 600-700 sebelum Masehi. Bicara mengenai di tahun sekitar 2000 tahun yang lalu. Pada waktu itu, engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya yang tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Dan konteksnya adalah bicara Mesias yang datang ke dalam dunia. Saudara, usaha dunia dalam sejarah adalah membuat di abad 18. Di abad 18 adalah berusaha untuk menghapus distingsi antara malaikat dengan manusia. Kalau dulu orang percaya adanya malaikat, orang percaya adanya Tuhan, di abad 18 orang berusaha menghapus distingsi antara malaikat dan manusia dengan berbagai pemikiran, dan biasanya ini diwakili oleh para filsuf, dan mereka mengatakan bahwa malaikat itu tidak ada. Itu adalah buatan manusia, teori, nggak bisa dilihat toh, mana buktinya. Jadi kalau misalkan Alkitab mengatakan bahwa ada malaikat, itu adalah manusia yang baik hatinya sehingga dikasih label sebagai malaikat. Atau ya itu hanya karangan orang saja untuk menenangkan hati yang sedang gundah gulana. Jadi malaikat itu tidak ada. Jadi sedang berusaha untuk menjadikan malaikat sebagaimana manusia.
malaikat itu bahkan tidak ada. Itu di abad 18, menghapus distingsi antara malaikat dengan manusia. Abad 19, menghapus distingsi antara manusia dengan binatang. Abad 19. Dengan pesan seperti apa? Dari mana asal-usul manusia? Dari kera. Katanya bukan dari kata saya ya. Dari kera. Kemudian menjadi manusia. Berusaha menghapus distingsi yang firman Tuhan sudah berikan. Sehingga manusia disamakan dengan binatang. Saudara tahu apa akibatnya ketika ini terjadi? Maka aspek-aspek kehidupan yang lainnya akan menjadi kacau. Akan menjadi kacau. Memperlakukan binatang berlebihan. Memperlakukan orang seperti binatang. Lalu apa yang terjadi dengan abad-abad berikutnya? Menghapus distingsi antara manusia dengan materi. Melihat bahwa segala sesuatu yang ada dalam dunia ini sekedar atom-atom yang terjadi secara kebetulan. Berbenturan sana dan sini. Jadi hidup ini adalah penuh dengan kesia-siaan yang akhirnya suatu hari akan punah. Karena tata surya yang luas itu akan menghabisi di mana tempat kita tinggal. Saudara, kita tinggal di Jepang ini, kita pun boleh ngelihat juga ya. Bahwa distingsi antara manusia dengan materi ini semakin dihapuskan. Ketika manusia menciptakan misalkan ya, contohnya Miku. Saya juga baru tahu sih ada yang namanya Miku. Karakter ya, karakter anime boneka kah, saya nggak tahu. Ciptaan manusia, dan itu kan seturut dengan fantasi manusia. Tentu baik ya, berusaha untuk bagaimana bisa menuangkan apa yang ada di dalam hati, entah mungkin sesuatu yang indah, sesuatu yang diharapkan oleh manusia. Tapi kemudian ketika diciptakan, maka apa yang terjadi? Kemudian manusia yang hidup dalam dosa mau menikahinya. Saudara mungkin kaget ya. Dan orang tua dari orang ini juga kaget ya. Dia seorang guru di sekolah di Jepang ya kalau nggak salah ya. Dan saudara, ini distingsi ini mulai dihapus. Dan nanti mungkin diwakili oleh para filsuf yang memunculkan segala pemikiran ini sudah muncul juga saudara. Sudah muncul. Inilah zaman yang semakin hari semakin mendekati zaman seperti zamannya Nuh. Seperti zamannya Nuh. Tadi kita baca ya, Tuhan memasukkan memasukkan Nuh 8 orang ke dalam bahtera. Saudara, saya pikir boleh tolong siapkan Pak Jonathan PowerPoint Fune dalam bahasa Jepang, munculkan di PowerPoint. Saya nggak tahu ini kanji Jepang, kanji entah Jepang entah Cina gitu. Ini pasti udah dibuat bahkan sebelum Masehi sepertinya ya. Di PowerPoint munculkan Fune, ketik hiragana atau kanjinya cari. Bisa nggak? Ya. Seharusnya sih ya kanji ini sudah jauh sebelum mungkin abad kedua, mungkin lebih jauh daripada itu kanji ya. Saya nggak tahu ya. Tetapi kenapa mereka bisa buat kanji Fune? Saudara kalau lihat kanji Fune, ini kan di dataran Cina atau mungkin di Jepang, jauh daripada Yerusalem. Bagaimana kisah Nuh itu bisa sampai kepada mereka? Bagaimana kok bisa sampai kepada mereka? Kalau ini bukan peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi. Suatu peristiwa sejarah terjadi, lalu kemudian dibawa turun-temurun gitu ya. Sampai ke dataran Cina, mereka pun punya konsep seperti ini. Yaitu Fune itu kanjinya apa? Bisa dimunculkan? Ya, Fune ya. Ini apa? Sebelah kirinya apa? Kanji wadah. Sebelah kanannya apa? 8 di atas ya. 8, bawahnya mulut. 8 orang di dalam wadah. Kemungkinan ada tradisi seperti ini, saya belum selidiki sih. Ada tradisi seperti ini terus turun-temurun di bawah. Walaupun belum pernah mendengar tentang penggenapan nubuatan daripada Mesias yang kemudian datang. Tapi mereka pun mendapatkan ini. Mendapatkan kisah di mana ada penciptaan langit dan bumi. Mendapatkan kisah dengan berbagai distorsinya, saudara. Itu kesebar kemana-mana. Saudara, filsuf Inggris yang bernama
Russell dianggap sebagai salah satu ateis terkemuka di abad ke-20 dan mendapatkan Nobel Prize. Russell mengatakan bahwa dia ahli matematika. Dia mengatakan bahwa ini selalu kayak begini ya. Orang yang meneliti binatang maka kemudian akan mendekatkan manusia dengan binatang. Orang meneliti matematika, meneliti apa yang materi akan mendekatkan manusia dengan itu gitu ya. Punya kecenderungan seperti itu ya. Russell mengatakan bahwa sejarah adalah produk kebetulan dari serangkaian peristiwa tanpa sebab. Tapi saudara pun mungkin menghidupi hal ini ya. Ini apa yang terjadi di sekitar saya ini terjadi secara kebetulan ya. Ini yang menyebabkan kekhawatiran kita bukan terjadi. Jangan-jangan ada kebetulan seperti ini yang kemudian muncul. Jangan-jangan ada kejadian seperti ini yang membuat yang saya nggak bisa kontrol, yang saya nggak bisa pegang. Sekali lagi, Russell mengatakan bahwa sejarah adalah produk kebetulan dari serangkaian peristiwa tanpa sebab. Dan dia mengatakan bahwa asal-usul manusia, perkembangannya, cintanya, dan beliefnya, kepercayaannya hanyalah hasil dari kumpulan atom-atom secara acak. Jadi anehnya gitu ya. Saudara, ketika seorang ibu menangis, itu bukan sekedar atom-atom atau apa yang terjadi dalam tubuh saudara. Reaksi kimia saja. Bukan. Ada yang melampaui daripada materi ini. Sehingga kenapa seorang ibu menangisi anaknya, berdoa bagi anaknya. Lalu kemudian dia katakan, semua inspirasi, semua kecerahan menderang dari kejeniusan manusia ditakdirkan untuk punah dalam kematian tata surya yang luas. Dia lanjutkan, hanya dalam kerangka kebenaran-kebenaran ini, hanya di atas fondasi yang kokoh dari keputusasaan yang tidak kenal menyerah, kediaman jiwa selanjutnya dapat dibangun dengan aman. Fondasinya adalah kepunahan. Fondasinya adalah kesia-siaan, kehancuran. Saudara, minggu lalu kita telah menyelesaikan pembahasan dari pasal yang keempat. Pasal yang sangat-sangat besar dari kitab Wahyu. Dan di awal pasal 5 ini kita melihat bahwa Rasul Yohanes sebagai orang yang secara singkat merasakan keputusasaan yang dikatakan Rasul. Keputusasaan yang sama. Manusia sebagaimana apa yang akan terjadinya ini akan hancur. Akan menjadi tiada. Keputusasaan yang sama yang dikatakan Rasul dialami oleh Yohanes seketika. Yohanes melihat gulungan kitab yang berisi kehendak ilahi di tangan Allah. Yohanes mendengar tidak ada seorang pun yang layak untuk membuka materai-materainya. Dan di sini Yohanes secara singkat merasakan sebuah dunia tanpa Kristus. Dunia tanpa Kristus. Sebuah sejarah tanpa pengantara antara Allah dan manusia. Kalau minggu-minggu yang lalu kita melihat bahwa Allah Maha Kuasa, sejarah berada dalam kuasa Tuhan, dalam kontrol Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam sejarah terjadi secara kebetulan di luar daripada kendali dan kuasa Tuhan. Dan di sini di pasal 5 kita lihat Yohanes secara singkat merasakan sebuah dunia tanpa Kristus. Sebuah sejarah tanpa pengantara antara Allah dan manusia. Dan sebagaimana Rasul, Yohanes memandang hal ini sebagai sebuah pemandangan yang penuh keputusasaan. Gak bisa apa-apa. Gak bisa apa-apa. Soalnya kecenderungan kita, apalagi kalau kita punya intelektual yang tinggi, kita punya ekonomi yang lebih kuat gitu ya. Kita berusaha untuk take control ini ya. Berusaha untuk ambil kendali ini gitu ya. Kenapa? Jangan sampai sesuatu yang buruk terjadi pada saya. Wah, itu soal hal yang baik juga ya. Tapi saudara, firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa manusia terbatas. Berbeda dengan kepada Tuhan yang tidak terbatas. Dan saudara Yohanes ketika melihat hal ini penuh dengan keputusasaan. Apa yang akan terjadi dengan dunia ini? Gak ada yang bisa membuka gulungan. Nggak bisa membukakan materai ini. Saudara pernah baca perikop ini kan ya. Waktu baca perikop ini mungkin kayak lalu aja ya. Melihat bahwa Yohanes kenapa sih perlu sampai menangis. Masalah gulungan kitab kok materai nggak dibuka kok nangis. Karena kita nggak tahu apa itu gulungan kitab. Apa itu materai-materainya.
Kita nggak tahu ini bicara apa, siapa yang ada di dalam surga, yang duduk di atas tahta. Suatu realita yang benar-benar sedang terjadi, kita nggak ngelihat tetapi terjadi di sana. Dan Yohanes dibawa masuk, ayo naik, aku perlihatkan kepadamu apa yang terjadi, yang akan terjadi kemudian. Dan Yohanes melihatnya, ketika dia melihat bahwa tidak ada orang yang bisa dan layak, maka dikatakan di Yohanes yang keempat, maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Yohanes merasakan betapa memilukannya dunia tanpa Allah, tanpa Yesus Kristus. Saudara, ketika saudara diputusin pacar, saudara, dunia ini seperti segera berakhir kayak begitu kan. Suatu pengalaman yang kita alami dia. Berharap nggak terjadi ya. Misalkan diputuskan pekerjaan, mengalami bencana, entah keluarga kita, entah apa begitu ya. Sesuatu yang bukan kehendak kita, di luar dugaan kita. Dan mata kita melihat ke dalamnya dan terus memikirkan kegelapan itu gitu ya. Dan terus dibiarkan tinggal di dalam sini, saudara. Itu menyesakkan hati, menyesakkan nafas. Hidup pun susah, saudara. Mau bangun pun susah. Maunya baringan terus, malas ngapa-ngapain. Tapi dialami oleh semua orang. Dialami semua orang. Yohanes merasakan hal ini. Betapa memilukannya dunia tanpa Allah, tanpa Yesus Kristus. Yohanes melihat apa yang tidak disadari oleh Bertrand Russell, yaitu bahwa dasar keputusasaan bukanlah dasar sama sekali. Kalau tadi Russell menjadikan keputusasaan sebagai dasar, tapi Yohanes melihat bahwa dasar keputusasaan itu bukanlah dasar sama sekali. Wahyu kelima menyatakan kepada kita perlunya Yesus Kristus. Yesus sebagai pengharapan. Yesus sebagai makna. Kabar baik adalah Kristus yang dinubuatkan ribuan tahun lalu, dibuatkan bahkan oleh Yesaya juga 600-an, 700-an sebelum Masehi. Kemudian dia datang ke dalam dunia ini. Mesias 2000 tahun lalu datang menjejakkan kaki di bumi ini sebagai anak domba yang menang dengan disembelih. Ini juga orang dunia bingung, loh kok bisa menang dengan disembelih? Tapi ini yang dinyatakan di dalam Alkitab. Bagaimana orang Kristen itu dikuduskan Tuhan tapi dimuliakan Tuhan. Bagaimana orang Kristen kok mengalami penderitaan tetapi kok malah dimuliakan. Ini dunia nggak bisa mengerti. Dunia nggak mengerti kenapa kok salib. Kenapa kok bicara dosa. Nggak mengerti. Saudara, dengan kematian dan kebangkitannya, Yesus telah mengambil kendali atas sejarah. Yesuslah yang akan membenarkan apa yang salah. Yesuslah yang akan menyembuhkan yang terluka dan menghapus air mata sesuai dengan nubuatan. Saudara, di zaman kita mengambil hal ini dengan take it for granted. Kebaikan demi kebaikan. Nafas yang kita hirup. Minuman yang kita bisa minum, buka keran gitu ya. Kompor buka gas tanpa perlu ganti tabung gas. Aqua galon 19 liter kita bawa-bawa gitu. Klep dari gas itu kering. Akhirnya loh bocor gasnya. Tuker dong klepnya. Kita gak ngalamin hal itu. Dan seringkali kita take it for granted atas kebaikan Tuhan. Dan saudara, bahkan lebih daripada itu. Karena kedatangan Kristus, kerajaan Allah itu datang. Kristus yang menegakkannya. Dan saudara, atas anugerah Tuhan, saudara boleh masuk ke dalamnya, melihat kerajaan Allah itu benar-benar hadir. Ini pembicaraan Yesus kepada Nikodemus di Yohanes yang ketiga. Kalau kamu tidak dilahirkan oleh Roh Kudus, maka kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Saudara, Yohanes melihat kabar baik tentang juru selamat. Yesus Kristus adalah satu-satunya dasar dan bukan untuk keputusasaan. Tetapi Yesus Kristus adalah satu-satunya dasar untuk pengharapan. Karena Injil membawa pesan bukan yang tentang kepunahan kosmik. Tetapi keselamatan tentang kehidupan kekal yang Allah kerjakan. Dan ini sudah dikerjakan, dijanjikan bahkan dari Kejadian 3. Dan ini terus diberitakan hingga saat ini. Dalam Wahyu 4, Yohanes dibawa masuk ke surga untuk melihat penyembahan di sekeliling tata Allah. Ada 4 makhluk yang mewakili seluruh makhluk. Lalu ada 24 tua-tua yang mewakili umat yang ditebus oleh Tuhan, yang diberikan mahkota, diberikan pakaian.
yang diberikan tata. Pasal 5, Yohanes menyampaikan kepada kita apa yang dia lihat selanjutnya dari pasal keempat. Dimulai dengan sebuah benda dari tangan Allah di ayat yang pertama. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tata itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimaterai dengan ketujuh materai. Mengenai gulungan kitab dan materai-materai ini penting, saudara. Kalau kita nggak ngerti hal ini, maka kita juga nggak tahu kenapa Yohanes sebegitu nangisnya. Tapi setidaknya saudara sudah mendengarkan kenapa dia menangis, yaitu dunia tanpa harapan. Ketika melihat kejatuhan, ketika melihat kecelakaan, ketika melihat penderitaan, ketika melihat kesulitan, itu menghantam saudara. Ketika betul tanpa Kristus memang hidup dalam keputusasaan. Pengen pukul terus dada. Untuk apa saya hidup? Kalau Tuhan mau saya hidup, kenapa akhirnya kemudian mengalami hal ini, kenapa saya dilahirkan? Itu pertanyaan anak saya, Ethan. Ketika dia pulang sekolah, pertama kali Shogako, lalu dia pulang, dan saya pas suami istri keluar dari rumah, pergi sebentar, berpikir bahwa dia pulangnya nanti jam 2. Tapi ternyata pada hari itu kami salah, dia pulang jam 1. Dia sudah pulang, dia lari gitu ya, jatuh di tangga yang bersemen, jatuh di situ, dia terluka, dia nangis teriak dengan kencang. Lalu dia cepat-cepat naik ke atas lagi, lalu dia pencet bel, karena nggak ada orang, dia tendang pintu, dia gebrak-gebrak pintu, "Papa, Mama, bukain dong, Ethan mau masuk," gitu. Dia nggak tahu kalau papa mamanya nggak ada gitu. Dia pikir selalu ada, karena ini pengalaman pertama. Dan wah, dia nangis, dia berdoa, nggak tahu bagaimana ini, aku sakit gitu, dan saya berdoa kepada Tuhan. Lalu saya baru tahu peristiwa ini kemudian setelah dia menceritakan kepada saya. Waktu kami pulang, saya lihat dia sudah tertidur di depan pintu. Dia tidur gitu ya. Saya buka, dia langsung dia teriak lagi, "Papa, Mama." Terus saya peluk dia ya. "Maaf ya," saya minta maaf sama dia gitu. Lalu dia bertanya, pertanyaan-pertanyaannya jadi tajam. Pertanyaan-pertanyaannya jadi tajam. Kalau Tuhan itu ada, kenapa kok Tuhan enggak jawab doa Ethan? "Papa mana, Mama mana?" Tuhan enggak jawab Ethan. Tuhan itu adakah? Kalau Tuhan ada, malaikat itu ada, surga itu ada nggak? Terus neraka ada nggak? Gitu. Dia tanya semuanya gitu ya. Dan kemarin juga dia tanya. Barusan tadi pagi kalau nggak salah. Dia tanya begini. Kenapa kok Adam yang berdosa, Ethan pun harus kena efeknya daripada dosa? Kenapa manusia pun berdosa juga gitu? Terus saya jelasin mengenai perwakilan. Memang kita hidup di zaman ini hidup yang sangat individualis, terpisah. Adam berdosa ya Adam sana, bukan saya gitu ya. Tetapi enggak seperti itu. Mau saudara akui tidak akui, dosa itu terus menjalar sampai kepada manusia hingga saat ini. Dia bertanya tentang problem of evil. Dan ini salah satu tema yang sulit, saudara. Karena memang Alkitab tidak menjelaskan seluruhnya. Ketika Tuhan menyembunyikan itu, biarlah itu tetap tersembunyi. Tapi ketika Tuhan membukakannya, kiranya kita pun boleh mencarinya karena Tuhan sudah memberikannya. Bahwa manusia telah berdosa. Dari Adam hingga sekarang berdosa. Tapi Tuhan memberikan penghiburan. Tuhan nyatakan. Tuhan datangkan keselamatan. Tuhan pertemukan kita dengan anaknya yang telah diutus 2000 tahun yang lalu. Dan ini adalah kabar baik. Injil. Saudara, mengenai gulungan kitab dan materai-materai ini penting. Nanti akan dibahas di pasal-pasal berikutnya. Gulungan kitab ini adalah keseluruhan kehendak Allah bagi sejarah. Baik dalam menghakimi orang yang jahat maupun dalam menebus untuk menyelamatkan umatnya. Gulungan kitab ini ditulis pada kedua sisinya katanya. Artinya adalah gulungan kitab ini berisi seluruh kehendak Allah. Baik untuk menghakimi, untuk menghukum, maupun untuk menyelamatkan umatnya. Tetapi munculnya gulungan kitab ini langsung menimbulkan masalah. Yohanes melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara yang nyaring katanya. Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Kalau nggak dibuka materainya, bagaimana dengan dunia ini?
Yohanes menyadari bahwa harus ada seseorang yang layak dan berhak untuk hadir di hadapan Allah, menerima gulungan itu dan membuka materai-materainya. Kalau hal ini tidak terjadi, maka isi dari kitab Allah tidak akan terungkap. Nggak tahu dari mana bumi, dari mana langit ini ada. Kenapa manusia diciptakan, kenapa saya ada, kemana saya akan pergi. Dari mana jiwa manusia, termasuk yang akan dibahas dalam speak nanti. Jika hal ini tidak terjadi, maka isi dari kitab Allah tidak akan terungkap. Dan kehendak Allah bagi sejarah tidak akan terlaksana. Nasib Yohanes, nasib gereja, nasib alam semesta bergantung pada pertanyaan apakah seseorang dapat membuka gulungan kitab itu. Dan Yohanes yang adalah salah satu rasul yang selain sudah meninggal, dia sudah tua, yang paling dituakan, dan yang paling orang gereja Tuhan juga pasti bersandar kepada dia. Tapi Yohanes sendiri pun dia meratap, karena tidak ada seorang pun yang di sorga ataupun yang di bumi ataupun yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Dan kesadaran ini menghancurkannya. Dikatakan di ayat yang keempat, maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu atau melihat sebelah dalamnya. Yohanes menangis karena dia sadar apa yang akan terjadi. Dia sadar dirinya sendiri tidak layak untuk membuka. Dia sadar seluruh umat manusia pun tidak layak untuk membukanya. Dan manusia, saudara, diciptakan oleh Allah untuk menjalankan otoritas Allah. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberikan otoritas kepada manusia. Itulah sebabnya Allah memberkati Adam dengan kekuasaan atas bumi. Adam diciptakan untuk memelihara dan mengusahakan taman dan kemudian diperluas ke seluruh bumi. Tapi kemudian gagal. Adam jatuh dari otoritas tersebut karena melanggar perintah Tuhan. Dan ketika Adam jatuh dalam dosa, dia menjatuhkan dirinya sendiri dan juga semua keturunannya ke dalam keadaan bersalah dan rusak. Sebagai manusia, Yohanes melihat gulungan kitab itu dan mendengar bahwa tidak ada seorang pun yang layak untuk membukanya. Dan dia merasakan kepahitan dari keadaan manusia yang berdosa. Hopeless, nggak ada daya. Karena berhadapan dengan God level event. Suatu peristiwa yang melampaui kekuatan manusia. Tidak bisa berbuat apa-apa atas keadaan yang mengerikan yang sudah dilihatnya, yang ada dan juga sudah terjadi di depannya. Philip Hughes mengatakan, tidak ada yang lebih menyedihkan dan lebih buruk dalam kisah umat manusia daripada ketidaklayakan kita sebagai makhluk berdosa di hadapan pencipta kita. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada fakta bahwa dengan kefasikan kita sendiri, kita telah menghilangkan semua kelayakan kita. Sekali lagi ya, Philip Hughes mengatakan, tidak ada yang lebih menyedihkan dan lebih buruk dalam kisah umat manusia daripada ketidaklayakan kita sebagai makhluk berdosa di hadapan pencipta kita. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada fakta bahwa dengan kefasikan kita sendiri, karena dosa dan kesalahan kita sendiri, kita telah menghilangkan semua kelayakan kita. Yohanes menangis karena gulungan kitab itu belum terbuka. Padahal ketika materai-materainya itu dibuka, berkat-berkat yang dijanjikan kepada orang-orang percaya dapat dinyatakan. Hendriksen mengatakan, saudara akan memahami arti dari air mata ini jika saudara terus-menerus mengingat bahwa dalam penglihatan yang indah ini, pembukaan gulungan kitab dengan membuka materai-materainya menandakan pelaksanaan rencana Allah. Ketika gulungan kitab itu dibuka dan materai-materainya dibuka, maka alam semesta diatur demi kepentingan gereja. Kemudian tujuan penebusan Tuhan yang mulia sedang direalisasikan. Rencananya sudah dilaksanakan dan isi gulungan kitab itu menjadi kenyataan dalam sejarah alam semesta. Tetapi jika gulungan kitab itu tidak dibuka, itu berarti tidak akan ada perlindungan bagi anak-anak manusia pada saat-saat pencobaan yang pahit. Tidak akan ada penghakiman atas dunia yang menganiayanya. Kalau nggak ada penghakiman, maka bagaimana? Hidup
manusia bisa seenaknya, saudara. Supermarket itu dirampokin aja gitu ya. Rumah dirampokin aja gitu ya. Gak ada penghakiman. Penghakiman kekal gak ada ya. Tidak ada kemenangan akhir bagi orang-orang percaya. Tidak akan ada langit dan bumi yang baru. Tidak akan ada warisan di masa depan kalau gulungan kitab ini tidak dibuka. Dampaknya seperti itu, saudara. Sedemikian besarnya. Oleh sebab itu kenapa Yohanes menangis dan menangis. Sama seperti tangisan Yohanes, orang Kristen terkadang bersedih ketika melihat kehendak Allah belum terjadi dalam pengalaman kita. Kita melihat gereja demi gereja dan melihat kompromi dan kemunduran. Seperti orang-orang Kristen yang ditulis oleh Yohanes, saudara, kita bahkan mungkin menghadapi penganiayaan karena kesaksian kita akan Injil. Kita mungkin merasakan frustasi yang sama dalam keluarga kita. Ketika anak-anak kita tersesat. Kita mau take control nggak bisa. Waktu Ethan lahir baru beberapa hari atau beberapa minggu gitu ya, dia kuning, lalu perlu dibawa lagi ke rumah sakit disinari laser biru kan ya. Di situ istri saya nangis gitu ya, dan kita berdoa, kita nggak mampu, kita nggak bisa, dan kiranya dokter itu boleh memberikan, Tuhan boleh memberikan dokter itu ketelitian dalam merawat anak kita. Vera nangis pada saat itu karena tahu sebagai ibu nggak berdaya, sebagai bapak nggak berdaya, nggak bisa berbuat apa-apa. Kita mungkin merasakan frustasi yang sama di dalam keluarga kita. Mungkin anak-anak kita yang bahkan mungkin sudah besar dan kemudian tersesat. Terus berdoa untuk mereka. Mungkin juga karena keluarga berada di luar kekuatan kita. Dan kenapa kita mengalami ini semua? Sebagaimana yang Yohanes pelajari, jawabannya karena ketidaktaatan dan dosa kita sendiri. Dosa kita sendiri dan ketidaktaatan kita. Yang upah dosa ialah maut. Yang upahnya adalah membuat kita kemudian menangis. Tapi sebagaimana yang Pak David katakan, dia malah bersuka cita ya. Tuhan mendatangkan peristiwa yang mengerikan itu. Sehingga semakin bisa melihat siapakah Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Seperti Yohanes, saudara, kita akan menemukan kemudian penghiburan dan kelegaan. Pertolongan hanya melalui apa yang dilihat oleh Yohanes dalam ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh kemudian. Ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Apa yang dilihat oleh Yohanes? Dia melihat Yesus dalam kemenangan. Yesus dalam kemenangan, penghiburan, kelegaan, pertolongan datang kepada Yohanes. Dan itu Tuhan pakai melalui siapa? Memang Yohanes lihat apa yang terjadi. Tetapi yang menyadarkan Yohanes siapa? Bukan malaikat. Malaikat tidak datang kepada Yohanes dan mengatakan kepada Yohanes. Malaikat tidak mengenal kepahitan karena dosa. Manusia, bahkan malaikat pun ingin tahu, loh kenapa kok anak Allah ini mau turun ke dalam dunia. Bahkan malaikat pun mau tahu apa yang Tuhan hendak kerjakan. Malaikat nggak ngerti penderitaan dan kesulitan dan kepahitan manusia. Oleh sebab itu yang datang dan bertanya kepada Yohanes adalah seorang dari tua-tua datang kepada Yohanes. Tua-tua artinya yang sudah terlebih dahulu daripada Yohanes. Menyatakan, pertolongan datangnya dari sesama orang percaya yang telah ditebus. Seorang dari tua-tua itu berkata kepadaku, katanya, janganlah menangis lagi. Sebagai orang yang sama-sama bersandar pada karya penyelamatan Kristus. Penatua itu berseru, lihatlah, singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Dan saudara, ini adalah satu-satunya dalam ayat firman Tuhan yang menyebut Yesus sebagai singa dari Yehuda. Kalau singa dari Yehuda sebelumnya ada memang. Tetapi ini ketika dikaitkan dengan Yesus, ini satu-satunya tempat di sini. Yesus sebagai singa dari Yehuda. Ribuan tahun jauh sebelum Yesus datang menjejakkan kakinya di bumi ini telah dinubuatkan sebelumnya. Dan pada zaman Yakub pun menyampaikannya kepada Yehuda yang adalah anaknya. Dikatakan Yehuda adalah anak singa. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia
datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Maksudnya takluk kepada bangsa-bangsa itu maksudnya apa? Bangsa-bangsa akan datang kepadanya. Bahwa kepadanya dia akan menjadi titik kumpul daripada bangsa-bangsa. Titik temu dari bangsa-bangsa. Dibuatkan dari Kejadian. Yesus adalah pewaris dari Yehuda yang dijanjikan. The divine warrior yang berkuasa atas sejarah. Sebagaimana singa yang memerintah tanpa tertandingi di wilayah kekuasaannya. Langit dan bumi. Dan Yesus juga disebut sebagai Tunas Daud. Tunas Daud. Dan gelar ini saudara disebut dalam nubuatan Yesaya dalam pasal ke-11. Dari akar. Dari akar ini nanti akan muncul tunas Daud. Dalam Yesaya pasal 11. Yesaya melihat bahwa Allah membawa damai sejahtera ke bumi. Di dalam keputusasaan, di dalam kesia-siaan dan ketidakpastian hidup, di dalam segala kekhawatiran dan ketakutan dan kecemasan. Tapi kemudian Tuhan mendatangkan damai sejahtera dengan memberikan penghiburan bahwa muncul tunas Daud. Mari kita buka bersama-sama Yesaya 11 ayat 9. Ini yang menjadi konteks yang saya baca dalam Yesaya 12 tadi. Yesaya 11. Yesaya 11 ayat 9 dan 10. Nanti kita akan bacakan juga ayat yang ke-10. Yesaya 11 ayat 9. Kita sama-sama bacakan 1, 2, 3. Tidak ada lagi yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Ketika kerajaan Allah datang, which is 2000 tahun yang lalu, hingga sekarang terus disempurnakan melalui pekerjaan Allah Roh Kudus, didatangkan oleh anaknya, ditegakkan oleh anaknya, dan itu terjadi, maka apa yang dinubuatkan ini terjadi. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Gulungan kitab itu tertutup. Orang tidak tahu apa itu kehendak Tuhan. Tetapi ketika ini dibukakan oleh anak domba yang telah disembelih, maka pengenalan akan Tuhan terbuka. Dulunya tertutup. Manusia tidak tahu bagaimana datang kepada Tuhan. Kemudian membangun dari pemikirannya sendiri mengenai Tuhan. Dan kemudian ketika itu dibawa ke daerah yang lain, kemudian terdistorsi dengan tempat tertentu. Lalu pergi lagi ke dataran Cina, terdistorsi dengan tempat tertentu gitu ya. Allah Tritunggal menjadi 3 hio yang disembah. Gitu ya, menyembah langit gitu ya. Kepadanya gitu ya. Dibawa lagi ke Jepang gitu ya. Ini sebagaimana daripada orang Israel ketika keluar dari Mesir menuju Kanaan gitu. Oleskan darah pada palang pintu, pada bawahnya. Dan kamu masuk ke sini, maka kamu adalah orang yang kudus, yang diselamatkan. Terus kemudian distorsi terjadi gitu ya. Dan tapi ketika anak manusia, anaknya sendiri masuk ke dalam dunia ini 2000 tahun lalu, ini terjadi. Pengenalan akan Tuhan dibukakan. Apa isi hati Tuhan dinyatakan. Dan manusia bertemu dengan apa itu yang namanya damai sejahtera yang sejati. Yang tidak terganggu, tidak dapat diganggu bahkan oleh kematian sekalipun. Karena Tuhan memberikan keselamatan. Suatu keadaan yang penuh berkat terjadi ketika dia yang disebut sebagai tunas Isai itu datang. Kita baca ayat yang berikutnya, Yesaya 11 ayat 10. 1, 2, 3. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Orang di Yerusalem pada saat itu kan mereka dalam keadaan utara dibuang ke Asyur, selatan dibuang ke Babel dalam keadaan seperti ini. Dan tapi Yesaya ngomong seperti hal ini, saudara. Dan orang Yerusalem bingung lah gitu ya. Ngomongin apa sih? Bagaimana mungkin kok dari bangsa-bangsa lain kemudian datang mencari gitu ya. Dari tunas Isai ini yang kemudian muncul. Bagaimana mungkin orang kemudian akan melihat hal ini gitu ya. Karena secara realita enggak.
Kita di dalam pembuangan, kita dalam kesulitan, kita dalam penindasan. Tapi ketika Yesus datang, maka saudara bisa melihat apa yang terjadi sekarang. Yang terjadi sekarang saudara, orang Indonesia bisa datang mengenal siapakah Tuhan. Orang Jepang mengenal siapakah Tuhan. Ini digenapi loh saudara. Yesaya ke-12 ini. Dan ini adalah anugerah besar yang Tuhan sudah berikan di 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang anugerah itu terus berlanjut hingga saat ini. Saudara, ketika menjadi orang Kristen, jangan menjadi orang Kristen nominal. Yang gak tahu kedalaman, sebagaimana kedalaman para murid pada abad pertama. Mereka tahu nubuatan ini ribuan tahun itu terus diajarkan turun-temurun dari generasi ke generasi. Dan itu dikatakan bahwa Mesias akan datang suatu hari nanti. Dan dikatakan pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Saudara, keturunan Daud kalau kita lihat, dan itu tertulis di dalam Matius 1 kan ya. Silsilah Yesus Kristus ya, Matius 1 ya. Dan ketika Matius itu tuliskan saudara, ketika mereka baca, yang mereka dapat itu kesan apa? Oh, dari Abraham terus silsilahnya sampai Daud. Wah, ini raja kita yang perkasa, puncak kejayaan daripada Israel. Kemudian Salomo, kemudian Yerobeam, kemudian Abiam, semua turun. Loh. Siapa ini? Enggak kenal. Enggak kenal. Yesus Kristus. Saudara, dalam keadaan seperti Mesias itu mengejutkan bagi orang Yahudi. Keturunan Daud hampir terputus karena dosa. Tapi kata Yesaya, namun tunas akan tumbuh dari akar Isai. Dan ranting dari akarnya akan menghasilkan buah. Yesaya 11 ayat 1. Bicara Mesias yang akan datang. Nabi Yesaya ini bicara apa sih? Bicara apa dia? Dia bicara bahwa ketika dari keturunan Daud tampaknya hampir musnah. Pengharapan tidak ada. Tapi dengan kuasa Roh Allah untuk membawa keselamatan di bumi dan ke bumi, Yesus lahir menurut garis keturunan Daud. Sebagai singa dari Yehuda dan tunas Daud, Yesus mengenapkan janji-janji perjanjian lama dan memberikan bukti bahwa rencana penyelamatan Allah sedang digenapi. Saudara, ketika saudara dipersatukan dengan Kristus, saudara melihat hal ini, saudara. Badai, ombak, ya mungkin sebentar takut, tapi kemudian saudara akan melihat bahwa itu nggak akan menakutkan lagi. Ketenangan yang luar biasa tenang. Kedamaian yang sejati benar-benar damai. Saya ngomong-ngomong kayak begini kayak apa ya saudara. Saya juga gak bisa ungkapkan hal itu ya. Ketenangan yang amat tenang. Kedamaian yang amat damai. Bukan berarti saudara gak boleh lari. Silakan lari lah. Kalau ada boleh larilah gitu ya. Tapi dan Tuhan juga gak mau saudara mati konyol kan ya. Tapi saudara tahu. Ketika saudara hidup. Ketika saudara bergerak. Untuk apa saudara hidup? Untuk apa saudara bergerak? Damai sejahtera ada di dalam saudara, dan itu didatangkan melalui anaknya, yaitu singa dari Yehuda, tunas Daud. Saudara, saya akan melanjutkan firman Tuhan ini minggu ke depan, karena ini nggak cukup. Saya sudah hitung waktunya ini, kalau dilanjutkan, wah kita bisa sampai 2 jaman lebih. Saya cut di sini, saudara. Kita akan lanjutkan ini minggu depan dari perikop yang sama. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Minta Pak Jamie boleh pimpin kita dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur dalam anugerah Tuhan dan hikmat yang Tuhan curahkan di dalam firman-Mu. Tuhan memberikan kepada kami hal-hal yang kami bisa dibukakan. Kami bisa melihat betapa Tuhan sudah merencanakan dengan begitu indahnya karya keselamatan. Akan datangnya tunas dari keturunan Daud yang sebenarnya adalah juga Allah sendiri yang turun ke dunia untuk menyelamatkan kami. Bahwa Tuhan mengatur dengan sedemikian indahnya sejarah orang-orang Israel, dan Tuhan kerjakan dengan sempurna 2000 tahun lalu. Dan Tuhan terus tunjukkan kepada kami bahwa dengan semua itu kami bisa memiliki iman yang sejati, memiliki keteguhan dalam hati kami bahwa kami sudah diselamatkan, dan kami mendapatkan janji daripada Tuhan untuk hidup selama-lamanya. Kami memohon, tapi Tuhan, hidup kami mesti berlanjut di dunia ini dengan segala kesulitan, dengan segala kesusahan, dengan segala tantangan.
dan mungkin akan datang badai yang lebih besar lagi atas hidup kami. Kami tidak tahu sebenarnya. Kami tidak mengerti masa depan kami, tapi kami hanya percaya bahwa kami bisa bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan ada Allah yang setia, yang mengerti semua kebutuhan kami. Bahkan Tuhan dengan menekan dengan kekuatan tangan pun, Tuhan ingin berkehendak kami bangkit kembali, dikuatkan dan dimurnikan, disucikan, supaya kami bisa semakin melihat kebesaran kemuliaan nama Tuhan. Tuhan kiranya bekerja dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan mengingat selalu akan janji-janji yang Tuhan berikan, akan keteguhan iman kami, keteguhan janji Tuhan dan keselamatan kami yang dapatkan. Sampai satu waktu nanti kami bertemu muka dengan Tuhan kami, dan kami menikmati sukacita melihat kemuliaan Tuhan sejati tanpa ada halangan satupun, dan kami bisa bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan seperti dengan para malaikat dan juga tua-tua yang ada di penglihatan Tuhan sendiri. Kita kami merindukan waktu itu, kiranya Tuhan yang menolong kami menantikan dan sambil kami bersandar setia dan mengandalkan Tuhan kami. Kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.